mengawali hari ini bersama dengan Tuhan, dan biarlah sepanjang hari kita menyenangkan hati Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau dengarkan suara Tuhan, kita mau meresponi, dan tentunya kita mau bertanggung jawab. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa.
Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersyukur memasuki weekend. Di hari Jumat kita masih diberikan satu kali lagi kesempatan oleh Tuhan untuk disatukan dalam persekutuan yang indah di Per Every Morning with Sema. Dan pagi hari ini ada bersama dengan kita hambanya Bapak Pendeta Dr. Uli Simorangkir dari Lifehouse Jakarta yang akan bawakan renungan. Terima kasih Pastor untuk waktunya. Kami persilakan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Hambanya Pastor Winter. Kita tunduk kepala dan kita berdoa sambut firman Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu Bapa di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Sobat Shema. Di luaran sana ada satu istilah dalam dunia pergaulan yang rasanya menohok kalau diarahin ke kita. Menohok banget. Kata pergaulan itu pren makan pren. PMP. Pren makan pren. Iya kan? Oke. Ya kita semua ngerti lah apa maksud dari istilah itu. Yaitu pengkhianat. Pengkhianat yang kejam banget. Ampun deh. Kalau berkhianat lah, tapi jangan sama friend sendiri, ya kan. Jadi ini pengkhianat yang sadis banget itu. Dan nggak mungkin ada di antara kita yang mau disebut atau dianggap seperti itu. Nggak mungkin ini ada di antara kita. Ini adanya di luar negeri sana lah ya. Oke. Suatu hari nanti, ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, dikatakan dalam Alkitab bahwa Ia akan memisahkan kambing dan domba, sheep and goats. Ya, saya sendiri juga nggak ngerti ya, kenapa dalam catatan Alkitab di waktu malam antara kambing dan domba tuh dipisah. Saya bukan gembala. Saya nggak ngerti apa sih masalahnya nih, problemnya antara kambing dan domba. Tapi kalau menurut Freeman dan Chadwick dalam bukunya Manners and Customs of the Bible tahun 98, dikatakan begini, bahwa sekalipun kambing dan domba itu makan di ladang yang sama, di rumput yang sama, tapi kalau malam mereka memang perlu dipisahin. Karena kambing-kambing jantan itu suka nyerang domba. Gitu. Nah, kalau disuruh pilih antara dua binatang dalam perumpamaan itu, kita pasti milih domba. Pasti. Bukan kambing, kita domba. Tapi apakah kita memiliki kualitas domba? Tuhan Yesus sendiri di dalam perikop yang tertulis dalam Matius 25 menjelaskan kualitas domba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa sih yang dilakuin sama domba-domba itu sampai dipuji begini sama Tuhan Yesus? Itu tadi Matius 25-40 ya. Matius 25, 35 sampai 37 jelasin seperti apa domba-domba itu. Domba itu ramah. Dia ngasih makan kepada orang yang membutuhkan. Domba ngasih minum, ngasih tumpangan ke orang lain, ngasih baju ke orang lain,
datengin mereka yang lagi kesulitan, lagi di penjara. Intinya, ini intinya aja langsung. Domba memperhatikan orang lain. Bukan, sekali lagi, bukan dirinya sendiri. Itu kualitas domba. Tapi kan domba hari ini banyak yang justru larut dalam kebiasaan hari ini. Waduh, di luaran sana tuh para domba-domba itu. Mikirnya selalu tentang, gue dapat apa? Gue dapat apa? Dulu ya, di zaman kegelapan saya dulu ya, saya pernah ada di dalam suasana, dalam suatu lingkungan preman. Saya kenal orang-orang di dalam organisasi preman yang lumayan besar gitu ya. Organisasinya tuh nasional, tapi isinya preman aja udah, asli preman. Dalam kelompok preman itu, kalau ngomong tuh, isinya selalu mengenai, ngapain lu tolongin dia? Emang kita dapat apa? Nanti kalau kita bikin begini, kita bikin begitu, kita dapat apa? Lu jangan gerak dulu kalau lu belum jelas lu dapat apa. Organisasi jangan gerak dulu kalau belum jelas kita dapat apa. Itu organisasi preman. Kalau domba kan enggak, domba kan lembut, baik, dan lain-lain kan. Tapi kok domba-domba ini banyak yang di luaran sana, banyak yang terus mikirnya, gua dapat apa? Gua dapat apa? Bersyukur hari ini saya keluar dari kelompok preman itu. Sekarang saya tinggal di tengah-tengah kelompok orang benar. Beberapa tahun ini, 20-an tahun ini saya tinggal di kelompok orang benar, di gereja. Bersyukur, tapi tragis. Ternyata cara pikir kelompok gereja, orang benar, orang baik ini. Dan preman, tapi ini di luar negeri ya, bukan yang di Indonesia. Bisa sama. Bahkan mungkin di gereja lebih jahat. Sebab kenapa? Itu tadi. Biasanya preman nggak makan pren. Yang dimakan musuhnya. Di dalam gereja yang dimakan pren, makan pren. Sungguh aneh buat saya. Gimana caranya ya? Domba yang lucu, polos-polos, imut-imut gitu. Kok bisa jahat ya? Tapi kondisi ini rupanya memang udah ada sejak dulu. Allah sendiri di zaman Yehezkiel pernah berkata begini. Dan hai kamu domba-dombaku. Diarahin kepada domba loh. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Nah, loh. Dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Yehezkiel 34 ayat yang ke-17. Luar biasa kan? Masuk akal kalau Allah memisahkan kambing dari domba. Dan gak ada masalah sama sekali. Setuju kita. Karena katanya kambing suka nyerudukin domba. Ya udah, kita simpati sama domba. Ya udah, dipisahin dong kambing dari domba. Setuju. Tapi Tuhan Allah akan menjadi hakim antara domba dengan domba. Wah, itu keterlaluan. Masa domba sama domba dipisahin juga, dihakimin juga. Waduh, ini sih gawat. Kenapa begitu? Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti banget. Mesti pulakah? Ya kan? Mesti banget, ya kan? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kaki?
Udahlah makanin rumput orang. Itu diinjak-injak lagi padang rumput yang lain. Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih. Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Yeskiel 34 ayat 18 sampai 19. Oh enggak kok Pak. Kita enggak gitu kok. Kita enggak makan rumput orang. Kita enggak minumin air orang, apalagi kita nginjek-injek rumput orang lain. Enggak kok. Tapi adakah kepedulian terhadap sesama hari ini? Apakah kita ini orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal itu perhatiin orang lain dan bukan hanya kepentingan kita sendiri? Apakah kita larut dalam suasana lu, gua? Kalau kita larut di situ, lu, gua. Terus di mana perbedaan kita sebagai orang yang ditebus? Kapan kita ngelakuin yang tadi firman Tuhan katakan? Kamu kasih makan kepada orang ketika dia perlu. Satu aja perbuatan baik yang kamu lakukan kepada satu orang yang paling hina ini. Kamu sudah melakukannya untuk aku. Itu, tapi kan aku kan sekarang belum keadaan mampu. Percaya deh, kalau sekarang aja kita nggak punya perhatian kepada orang lain. Apalagi nanti kalau kita udah mampu banget. Perhatian kepada orang lain nggak perlu nunggu kita mampu, karena kita sudah mampu. Banyak loh orang yang perlu perhatian kita di sekeliling kita. Banyak banget orang susah. Bisakah kita ngerasa cukup dengan apa yang kita punya? Ini kan domba. Domba kan bukan mikirin dirinya sendiri. Kita cukup dengan apa yang kita punya. Bisakah kita happy, bahagia, sekalipun kita nggak punya apa-apa? Apakah kebahagiaan kita karena kita punya ini dan itu? Bisa nggak sih kita happy karena kita happy? Bukan karena kita punya, nggak punya, nggak punya. Kalau punya kita happy, kalau nggak punya kita down. Masa sih kebahagiaan kita hitungnya dari yang kita punya dan yang kita nggak punya sih? Kita domba. Kita bukan makhluk-makhluk lain yang komplain melulu, yang ribut melulu. Enggak loh. Orang susah di sekeliling kita banyak. Mereka jauh lebih susah dari kita. Kapan kita berbuat sesuatu untuk mereka? Mungkin yang diomongin sini bukan sekedar uangnya, enggak. Tapi kuping yang mendengar. Kuping yang mendengar, bahu yang memikul, kan gitu kan. Jangan sampai ada domba gemuk dan domba kurus. Alkitab nyata tentang domba gemuk dan domba kurus. Aduh,
Kesian banget, ada domba gemuk, ada domba kurus. Jangan sampai ada domba gemuk dan domba kurus. Kalau kita gemuk, biarlah orang lain juga gemuk. Kalau mereka kurus, biarlah kita juga kurus. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jangan sampai nanti ketika dia datang kedua kali, dia justru jadi hakim antara domba gemuk dan domba kurus. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah, kamu desak dengan lambungmu dan bahumu. Serta kamu tanduk dengan tandukmu. Sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Saya jadi saksi. Memang ada domba-domba yang seperti ini. Jahat. Dulu, waktu saya kecil, saya malas banget ke gereja dan lain-lain. Kenapa sih saya malas? Karena saya berkali-kali lihat domba nyerudukin domba lain. Saya jadi saksi waktu itu betapa orang-orang Kristen itu jahat banget. Ngejelek-jelekin orang lain, ngefitnah orang lain, cuman untuk si pinjem mobil. Wah, banyak kelakuan-kelakuan yang gak karu-karuan. Jahat. Nah, waktu itu saya sempat, aduh, apa sih ini gereja? Munak semua. Dan ternyata cara berpikir saya ini, diidap sama banyak anak muda sampai hari ini. Kan penelitian Barna Institute itu kan bilang bahwa hari ini di dunia hanya 10% anak muda yang masih mau di dalam gereja. Bukan karena mereka nggak cinta Tuhan, bukan. Tapi karena mereka nggak ngelihat keteladanan. Mereka nggak ngelihat cara hidup yang benar. Mereka cuma ngelihat cara hidup yang palsu dan munafik di dalam gereja. Ya mereka ngelihat kejadian domba gemuk, domba kurus ini. Domba-domba yang nyeruduk domba lain. Domba-domba yang kerjanya nyakitin domba lain. Di gereja ngangkat tangannya sih asik. Tapi sesudah turun tangan, ngegaplokin orang. Ya ini loh, come on. Jangan ini terjadi di antara kita. Biarlah kekristenan kita ini yang kita sama-sama dalami di Shema Life Class. Dan kita renungin pagi-pagi di DEM ini. Merubah kita. Supaya kekristenan kita itu bukan cuma sekedar agama. Tapi betul-betul sebagai suatu pola hidup.
Pola hidup yang disusun di atas kerangka berpikir bahwa it's not about me. Bukan tentang aku. Tapi tentang Allah. Bukan aku, tapi tentang Dia. Kemudian kalau kita berpikir tentang Dia, maka perbuatannya nyata kepada manusia yang ada di sekeliling kita. Itu loh domba-domba yang ditunggu sama Tuhan. Domba-domba yang lembut, yang ringan tangan gitu. Kadang-kadang ringan tangan itu sederhana. Orang cuman kepengen lihat kita senyum. Kadang-kadang juga cuman begitu aja. Tapi bagaimana kita bisa bersikap tepat kalau kita nggak stop thinking about us. Ketika kita berhenti mikirin tentang kepentingan kita dan mulai ngelihat sekeliling, kita akan punya kepekaan untuk tahu harus bertindak apa, kapan, dan di mana. Waktu kita mikirin diri sendiri, habis kita cuma ngeliatin kita doang. Nah, itu bukan domba yang dicari sama Tuhan. Tapi perhatiin juga di dunia bisnis. Bisnis yang kita lakuin yang seperti apa? Curang nggak? Jangan-jangan kita modelan yang mendesak yang lemah dan menyikut yang lemah itu. Pokoknya menang. Ada bisnis lain yang seperti itu, bunuh. Pokoknya kita sendiri yang harus bertahan. Apakah kita seperti itu di dalam dunia usaha? Bagaimana di keluarga? Kita domba yang seperti apa? Kita orang tua yang seperti apa kepada anak-anak? Di luaran sana, banyak orang yang sekedar provide kepada anak-anaknya. Kasih uang. Perhatiannya belum tentu. Nah, itu juga domba yang jahat. Yang diperlukan anak kan bukan uang aja, tapi kan perhatian, pengertian, keintiman. Nggak ada di antara kita yang seperti itu. Bagaimana kalau kita gembala? Tugas kita adalah menggembalakan kawanan domba Allah. Bukan memanfaatkan mereka untuk kepentingan kita sendiri. Ladang pelayanan adalah tempat di mana kita memberi makan. Bukan tempat mencari makan. Laksanakan tugas kita sebagai gembala. Firman Tuhan, kamu menikmati susunya. Dari bulunya kamu mau buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang sakit tidak kamu obati. Yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Yesaya 34 ayat 3-4. Ini juga saya jadi saksi terhadap gembala yang seperti ini. Udah berapa kali saya lihat seperti ini.
Dan ini kalau diterus-terusin seperti ini, mereka gembala-gembala ini menjadi lawan dari Allah yang hidup. Aku sendiri, kata firman Tuhan, akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka. Dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Ngeri ya? Domba dan gembala yang jahat. Jangan-jangan jauh lebih jahat daripada serigala. Karena mereka dikira domba. Kita kira domba gitu loh. Padahal mereka khianati teman sendiri. Jahat loh itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, sobat Shema, saya percaya kita semua adalah domba yang baik. Percaya saya. Saya lihat dari kegigihan semua sobat Shema untuk ikut Shema Live. Ikut aturan-aturannya yang sekarang makin ditata. Itu adalah karena semuanya adalah domba yang baik, yang rindu untuk belajar. Tapi yuk kita praktekin. Gunakan setiap kesempatan untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Bukan sekedar perhatikan kebutuhan kita sendiri. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, sesama domba. Galatia 6 ayat yang ke-10. Selamat berbuat baik. Selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Recording stopped. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Ruli yang sudah menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Sungguh memberkati kita Bapak Ibu Saudara ya. Baik, kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh Sobat Shema, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan melalui YouTube, melalui Zoom, maaf ya. Beberapa ada yang open camp. Selamat pagi untuk Ibu Putri. Shalom Ibu. Lalu ada Bapak Siswo. Lalu juga ada Bapak Edi. Kemudian ada Bapak Yahya. Lalu ada Bapak Sulaiman, Ibu Sri Ulina, ada Ibu Nur juga. Selamat pagi untuk Bapak Indria Guntarayana ya. Juga Bapak Ibu Saudara lainnya. Lalu selamat pagi untuk seluruh jemaat Tuhan, CNC Family yang menyaksikan melalui Facebook, YouTube, baik secara live maupun setelahnya. Selamat pagi. Di sini ada Pak Suranta dan Ibu sekeluarga. Kemudian ada Bapak Miming dan Ibu, ada Pak Leo Kesek dan Ibu. Kemudian ada Bapak Bambang dan Ibu Indah. Shalom Pak, apa kabarnya? Lalu ada Bapak Santo juga yang sedang di Papua. Shalom. Ada Mama Endang Kansil di Palu, ada Ibu Eva Sulis, lalu ada Bapak Leonard Jason yang biasa bersama dengan kita juga, ada Pak Beni ya, Pak Wigan, Pak Budi, Pak Irwan sekeluarga semuanya, ada Pak Yotam sekeluarga dan Pak Jeffrey sekeluarga juga setiap Bapak Ibu Saudara yang lainnya yang tidak terlihat. Percayalah setiap kita orang-orang yang dikasihi Tuhan Bapak Ibu. Mari kita tutup di prayer pagi ini.
Kami adalah domba-domba-Mu Tuhan yang siap untuk dibentuk, diajar, dinasehati, ditegur setiap hari, sehingga kami menjadi domba-domba yang taat dan setia, domba-domba yang sungguh digembalakan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Ruli. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati menyertai hamba-Mu ini dimanapun berada, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, melalui seluruh kehidupannya. Nama-Mu saja dimuliakan Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau sediakan bagi kami semua. Kami ingin menjalani hari ini bersama dengan-Mu. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab kami melangkah bersama Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang menjadi bidang profesi, pekerjaan, pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Kami berdoa untuk keluarga, jemaat Tuhan, saudara kami yang sedang sakit saat ini. Biar jamahan tangan Tuhan yang ajaib itu menyembuhkan dalam nama Yesus, mengangkat setiap sakit penyakit, menggantikan dengan tubuh yang sehat. Dengan tubuh ini kami memuliakan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kalau ada yang berbeban berat, letih lesu karena persoalan, tantangan, masalah hidup yang Tuhan izinkan terjadi, kami percaya ada Roh Kudus yang tinggal dalam kami, Roh yang lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini, yang memberikan kami hikmat, kekuatan, semangat untuk melewati segala sesuatu. Kami percaya Tuhan memberikan jawaban doa indah pada waktunya. Kami juga diberikan senantiasa kemampuan untuk melewati setiap tantangan masalah yang Engkau izinkan terjadi Tuhan. Terlebih dari semuanya, biarlah Roh Kudus pimpin kami untuk semakin hidup takut akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan sesama, hidup dalam kebenaran dan kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah, kami percaya Tuhan Kau menyediakan berkat bagi kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Wajah-Nya menyinari kita dengan kasih karunia, tangan-Nya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kita pergi, sehingga apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang 2 kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup, merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita, katakan amin. Terima kasih Pak Pendeta Ruli, terima kasih Bapak Ibu Saudara, happy weekend. Sampai bertemu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, shalom.